Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat duhur berjamaah, lalu kemudian kita duduk sejenak untuk menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat, ya, membuat hati kita sekalian jauh lebih tenang kembali dengan kita bermajlis dalam ilmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentunya kita sering mendengar sebuah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suaranya apa? Ya. Dengung ya. Ya, nggak apa-apa ya, sambil nunggu kita lanjut aja. Tema bahasan kita di siang hari ini adalah mengapa hati kita perlu kepada Al-Qur'anul Karim. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wallahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul kaum muslimin siapapun dia dalam sebuah majlis atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka di dalam rumah Allah itu membaca Al-Qur'anul Karim serta mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka 4 keutamaan sekaligus. Turun kepada mereka sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan hatinya agar senantiasa tenang, maka duduklah di sebuah majlis ilmu yang di situ membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala liputi mereka dengan rahmatnya, dan tentunya itu ditandai dengan Allah perintahkan para malaikatnya untuk datang mendekati mereka, melingkupi mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain disampaikan mereka sampai berjubel, tindih menindih satu dengan yang lainnya hingga sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya mendoakan mereka yang berkumpul membaca ayat-ayat Allah di situ. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang-orang ini, ampuni dia, rahmati dia. Betapa indahnya, betapa nikmatnya orang yang duduk di majelis ilmu, di situ dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih utama lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut setiap nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang mulia, di tempat yang jauh lebih mulia lagi. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, dari hadis pertama ini saja kita sudah memahami bahwa hati kita sangat perlu kepada yang namanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kita tahu bersama kenapa sampai hati ini butuh kepada Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada kalamullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung di dalamnya petunjuk, yang mengandung di dalamnya bimbingan, dan juga obat bagi hati itu sendiri. Maka siapapun yang mengharapkan petunjuk, datanglah kepada Al-Quran, buka Al-Quran, baca oleh kalian Al-Quranul Karim, maka engkau tidak akan salah jalan. Siapa yang kemudian datang kepada Al-Quranul Karim, mentadabburi Al-Quranul Karim, dia juga akan mendapatkan bimbingan sehingga dia tidak akan tersesat. Dan siapapun yang mungkin merasa di dalam hatinya mulai muncul penyakit-penyakit hati, kegelisahan, gundah gulana, kekecewaan, ketakutan,
dan lain sebagainya. Bahkan sampai pun jika itu adalah sakit fisik, datanglah kepada Al-Quran, baca dan tadabburi Al-Quran, maka di situ ada syifa, di situ ada obat. Sehingga Allah sendiri menyampaikan kepada kita betapa setiap diri kita butuh kepada Al-Quran. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bahagia dengan Al-Quran, bergembira dengan Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yunus di ayat 57 sampai 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di situ, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di 57-nya, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat untuk kalian dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula asy-syifa, syifaa'ul lima fis sudur, datang kepada kalian obat bagi apa yang ada di dalam dada-dada kalian, yaitu hati kalian, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kata Allah dalam lanjutan ayat tersebut, kul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia Allah tersebut dan dengan rahmatnya hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bahagia. Para ulama sampaikan tafsiran terkait dengan kalimat bifadlillah. Karunia Allah di sini apa? Mereka menjelaskan adalah Al-Qur'anul Karim. Bayangkan jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika di dalam diri kita semuanya ini, siapapun kita, satu kali saat kita menginginkan ada sesuatu yang kita inginkan, namun kita tidak kunjung mendapatkannya. Sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bahkan bisa jadi dibuat, ya, itu limited edition, hanya satu-satunya aja, dibuat dari bahan yang sangat berkualitas dengan tingkat profesionalitas yang luar biasa, levelnya level master. Bahkan bahan-bahannya itu dipilih sedemikian rupa, lalu kemudian dibuat dengan ketelitian yang luar biasa sampai tercipta sesuatu itu, ya, sebagai hal atau sebagai katakanlah barang yang begitu berkualitas, yang sangat kita idam-idamkan, yang bisa jadi harganya luar biasa mahal. Dan satu kali tiba-tiba ada sebuah paket datang ke rumah kita. Paket itu dibungkus dengan yang sangat rapi, dengan bungkus yang indah, dan ketika kita buka di situ ada nota. Ada nota yang mengatakan, silahkan, ini adalah untukmu, hadiah bagimu, maka terimalah dan berbahagialah. Terimalah dan berbahagialah. Lalu kemudian kita pasti hati kita sangat bahagia karena sudah lama menantikan barang tersebut, tiba-tiba hadir dan kita dapat itu, pasti kita akan senang, hati kita bahagia, surprise. Tahukah kita sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah, ada pemberian yang sudah lama berada di tengah-tengah kita, yang sudah ada bahkan jauh sebelum kita ada. Sebelum kita terlahirkan dia juga sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Namun ternyata bahkan pun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi ini meminta kita untuk bahagia, kita bersikap biasa-biasa saja, berbeda dengan pemberian yang tadi. Dan itu membuktikan betapa kebanyakan di antara kita telah melalaikan yang namanya pemberian Allah yang luar biasa ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri meminta kepada kita, berbahagialah dengan Al-Quran itu. Tapi kita kadang hati kita biasa-biasa saja. Maka introspeksilah diri kita masing-masing, jamaah sekalian dirahmati Allah. Seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran? Seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah kita bahagia? Jika belum, maka ingatlah bahwa Allah sudah memanggil kita, Allah sudah menghadirkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim dalam hidup kita, yang ternyata hati kita itu butuh kepadanya. Bagaimana tidak butuh kepadanya? Banyak alasan
yang menjelaskan kepada kita bahwa hati kita itu perlu kepada Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah bahwa Al-Quranul Karim itu adalah hal yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke dalam hati kita. Allah katakan di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat yang 192, kata Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu tanzil, diturunkan Rabbil alamin, dari Allah penguasa alam semesta ini. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan dengan perantara malaikat Jibril ar-ruhul amin. Kepada siapa atau kepada apa? Ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Jadi Allah langsung menunjukkan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semuanya, hal pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau diangkat sebagai seorang rasul untuk memberi peringatan sebelum memulai semua pergerakan dakwah beliau, diturunkan kepada beliau pertama kali adalah Al-Qur'anul Karim, untuk menunjukkan kepada kita hendaknya semua kehidupan kita, pergerakan kita, Pak, usaha kita, ikhtiar kita, di semua kehidupan kita ini hendaklah dilandasi dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kalau tidak, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka hati ini bisa tersesat, hati ini tidak bisa menemui jalannya. Karena hati ini tidak menemui jalannya untuk bisa jalan di jalan yang lurus, padahal Allah sendiri mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi ketika hati itu tidak kembali kepada Al-Quran, jauh dari Al-Quran, bagaimana dia akan menemukan jalannya? Bagaimana dia akan menemukan bimbingannya? Sementara Al-Quran itu Allah hadirkan untuk memberi petunjuk kepada kita. Inilah hal yang pertama yang harus kita sadari, bahwa hati tidak akan bisa menemui jalan yang lurus, yang benar, kecuali dia datang kepada Al-Qur'anul Karim. Begitu pula hati tidak akan mendapatkan bimbingan, cahaya yang bisa menerangi dirinya dan mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan hati, amal-amal yang buruk dan lain sebagainya, kecuali jika dia datang kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Allah sendiri menyatakan hal itu, jamaah sekalian dirahmati Allah. Tadi di ayat yang sudah kita sampaikan, datang kepada kalian mau'idhah hasanah, Al-Qur'anul Karim, yang menjadi obat bagi penyakit hati, semua penyakit hati. Itu obatnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, syifa lima fis sudur. Begitu pula sebagai petunjuk. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hati ini, ya, hati ini jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika diibaratkan sebuah bejana, manakala isinya adalah kebenaran, maka akan mengeluarkan cahaya bagi anggota tubuh yang lainnya. Namun apabila hati seperti bejana, isinya adalah keburukan, dosa dan maksiat, maka hanya akan memberikan kegelapan kepada seluruh anggota tubuh, sehingga layak kemudian atau benarlah kemudian Nabi SAW mengatakan, inti daripada semua tubuh ini ada pada hati kita. Jika hati ini benar, jika hati ini lurus, jika hati ini mendapatkan bimbingan, maka semua anggota tubuh akan menjadi baik, semua anggota tubuh akan menjadi sehat. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah kata Nabi, dalam hati kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia benar maka benarlah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak pula seluruh anggota tubuh. Maka jika hati ini sebagai rajanya, sementara seluruh anggota tubuh itu adalah tentaranya, maka jika raja benar, tentara-tentaranya juga akan benar. Raja tersesat, maka tentaranya juga akan tersesat. Maka perhatikanlah hati kita. Hati kita ini butuh pada penuntun, butuh pada bimbingan, dan tidak ada penuntun dan pembimbing yang jauh lebih kuat dan jauh lebih jelas
menghantarkan kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi Al-Qur'anul Karim. Maka jangan pernah lalai daripada Al-Qur'anul Karim. Sungguh disayangkan jemaah. Sungguh disayangkan kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Indonesia, berdasarkan survei dari Institut Ilmu Al-Quran IIQ ya, mereka mengadakan survei penelitian tentang berapa dari kalangan kaum muslimin yang mereka jauh atau istilahnya tidak mengenal kalamullah, tidak bisa baca Quran, tidak memahami kandungan Al-Quran, dan itu ternyata jumlahnya sungguh mencengangkan. 72,25% mereka belum memahami Al-Quranul Karim atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Miris dengan jumlah kaum muslimin Indonesia yang begitu sangat banyak, namun mereka justru tidak mengenal kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi sekali lagi kepada diri kita, sudahkah kita dekat dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran? Jikalau belum, maka belum ada yang namanya kata terlambat bagi kita untuk mulai belajar kembali. Saya dengar di sini ada majelis halaqah belajar membaca Al-Quran, maka ramai-ramailah kita datang mau belajar di situ. Ya, karena siapapun di antara kita pasti butuh yang namanya Al-Quranul Karim, dan kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak membacanya. Ya, jangan sampai kita mengalami hal yang sungguh merugikan diri kita sendiri di dunia dan juga di akhirat. Karena ada di antara umat Nabi SAW itu yang justru dikeluhkan oleh Nabi SAW kepada Allah karena mereka jauh dari Al-Quran, karena mereka tidak mau dekat dengan Al-Quran. Bahkan mereka berpaling dari Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW, ya Allah, inna qaumi, kaumku, berarti kita sekalian ini umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dipalingkan atau dilalaikan, enggak dianggap, enggak dipedulikan. Jangankan kok kemudian menghafalnya, memahaminya, membaca saja, aras-arasan bahasanya gitu. Mereka baru kembali kepada Al-Quran kalau bulan apa? Ramadan aja. Setelah itu nggak tahu. Ini semakin jauh dari Ramadan, teman-teman. Semakin jauh dari Ramadan, semakin jauh dari Al-Quran. Kita begitu banyak dan sering membaca Al-Quran, bahkan duhur begini pantang bagi kita tidur dulu sebelum membaca Al-Quran. Itu di Ramadan tuh. Nah, kalau kemudian setelah Ramadan ini sudah Dzulqa'dah, jauh dari Ramadan, ya, kemudian kita semakin lalai dari Al-Quran, kok nggak sadar juga, khawatir semakin jauh dari Al-Quran. Dan kalau semakin jauh dari Al-Quran, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala buat siapapun yang jauh hatinya dari Al-Quran, ada dua kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, di akhir-akhir, hampir akhir surat Thaha, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Dua kerugian itu bukan hanya nanti di akhirat, teman-teman. Di dunia sudah ada kerugian. Apa itu? Mereka yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran, hatinya jauh dari Al-Quran, maka Allah akan membebankan kepada dia ma'isyah yang sempit, kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Tidak peduli pak, duitnya banyak, tanahnya luas, ya, rumahnya luar biasa megah, tetapi hatinya sempit, dibikin sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa gelisah, senantiasa takut, senantiasa enggak mendapatkan ketenangan. Itu ma'isyatan dongka. Dan kelak di yaumil qiyamah Allah bangkitkan dia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam kondisi buta, kondisinya gelap. Allah jadikan matanya buta,
Jangan protes kepada Allah nanti ketika di yaumil qiyamah, ya Allah, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, sementara dulu di dunia aku melihat, aku bisa melihat dengan terang. Tapi kenapa sekarang ini sudah biasa gelapnya, berdiri bahkan seharinya seperti 50.000 tahun, kondisinya berat, dibangkitkan dalam kondisi buta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kan seperti itu juga dulu di dunia, datang kepadamu ayat-ayat Allah, didekatkan kepadamu majelis-majelis Al-Quran, tapi engkau kemudian melupakannya dan melalaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau dilupakan, hari ini engkau ditinggalkan, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita besok di yaumil qiyamah butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya syafaat, saat dimana amal-amal kita itu sedikit, saat tidak ada lagi yang mau menolong kita, saat yang namanya anak dan harta tidak lagi bermanfaat, maka kita butuh kepada Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Buat siapa? Ashabi, untuk sahabatnya, ashabul Quran. Siapa mereka ashabi ini? Ashabul Quran ini siapa mereka? Para ulama menjelaskan, al-mulazimina litilawati, al-mulazimina litilawati, mereka yang senantiasa melazimkan dirinya untuk membaca Al-Quran, al-amilina bih, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mereka lah sahabat Al-Quran. Maka semoga jamaah di sini betul-betul sadar bahwa dirinya butuh syafaat dari Al-Quranul Karim kelak di yaumil qiyamah, sehingga ada majelis Quran segera didatangi, ada majelis Quran hatinya tergerak untuk mau belajar di situ. Karena demi Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah, hati ini betul-betul sangat butuh kepada Al-Quranul Karim, sebagaimana butuhnya kita kepada makanan, sebagaimana butuhnya kita kepada minuman dan seterusnya. Karena sekali lagi Allah juga mengatakan, membahasakan Al-Quran itu dengan ruh, jamaah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah wahai Muhammad kami wahyukan kepada engkau ruh, ya, dari perkara kami. Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan kalimat Al-Quran itu dengan bahasa ruh. Maka kalau badan butuh kepada ruh, maka hati ini juga butuh kepada yang namanya Al-Quran. Tanpa Al-Quran hati akan mati, sebagaimana badan ketika tidak ada ruhnya akan mati. Sebagaimana kita butuh pada makanan, maka hati ini juga butuh kepada makanannya, dan makanan hati itu adalah zikrullah. Zikrullah, dan sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melahirkan ketenangan kepada hati itu adalah Al-Quranul Karim. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita kembali setelah jauh durasi waktunya, semakin jauh dari Ramadan, sepi hati atau sedikit tergerak untuk mulai banyak kembali berinteraksi dengan Al-Quran yang kita uraikan di siang hari ini. Bagi siapapun yang mendengarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya, bukakan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan hatinya untuk mau kembali kepada Al-Quran, mempersering interaksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Semoga dengan demikian kita, Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Allah berikan syafaat kelak di yaumil qiyamah, yaitu dengan syafaatnya Al-Quranul Karim. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan senantiasa jalan yang terang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa yaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.